Bab 915, hancurkan kepala seluruh keluarganya. Bahaya. Pada saat ini, Sander Ye merasakan aura kematian, dan di bawah pukulan ini, seluruh tubuhnya seolah tertekan oleh jutaan gunung, tidak mampu bergerak sama sekali. Hanya bisa menunggu untuk mati. Putus asa. Sander Ye tidak mau dan tiba-tiba meraung. Kekuatan garis keturunan dan jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, mencoba menerobos belenggu pukulan itu. Namun, kekuatan itu begitu kuat sehingga tidak peduli bagaimana dia mendorong kekuatan garis keturunan dan jiwa pedang, dia tidak bisa menggoyahkannya. Ah! Sander Ye tiba-tiba meraung lagi, matanya terbelah, dan dia menjadi gila. Bang! Aliran darah keluar dari tubuh Sander Ye, dan belenggu tak kasat mata langsung putus. Di saat yang sama, Sander Ye menebas ke depan dengan pedang di kedua tangannya. Bang! Pedang ini menebas, dan terdengar suara pedang yang tajam itu menyapu langit dan bumi, menggetarkan gendang telinga semua orang. Tapi detik berikutnya, bang! Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Sander Ye langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Ranah terlalu berbeda. Benar-benar hancur. Namun saat ini, setelah Sander Ye berhenti, dia tiba-tiba melepaskan pedang King Xuan dan mengepalkan tangannya dengan keras. Bang-bang. Dalam sekejap, dua kekuatan garis keturunan melonjak ke langit dari tubuhnya, dan kemudian dikondensasi menjadi gambar virtual. Patung ilusi garis keturunan Gandal. Segera setelah patung ilusi garis keturunan ganda terbentuk, tekanan garis keturunan yang menakutkan langsung menyebar dari langit ke bumi. Seluruh ruang dan waktu domain naik surga ditekan oleh tekanan garis keturunan ini, seperti selembar kertas yang terbakar sedikit itu mulai memudar. Melihat pemandangan ini, Simo Tianwu mengerutkan kening di kejauhan. Dia menatap Sander Ye, merasa sangat terkejut. Kekuatan garis keturunan ini sungguh menakutkan. Pada saat ini, kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia pernah merasakan hal ini sebelumnya, dan saat itu dia menghadapi peradaban Tianxing. Dalam pertempuran itu, klan Tianwu dikalahkan secara menyedihkan. Kalau dia tidak berlari cepat, dia mungkin akan musnah sepenuhnya. Dan sekarang, dia merasakan hal ini lagi. Anak laki-laki ini tidak normal. Simo Tianwu menoleh untuk melihat Sinta Tianwu di kedai minuman. Detik berikutnya, suaranya langsung terdengar di benak Sinta Tianwu, siapa pemuda ini? Sinta Tianwu sedikit terkejut, lalu buru-buru berkata, leluhur, pemuda ini berasal dari peradaban kosmik tingkat rendah, dan merupakan musuh bebuyutan aliansi jalan jahat. Simo Tianwu berkata, itu saja. Sinta Tianwu mengangguk, itu saja. Simo Tianwu mengerutkan kening, apakah ini keturunannya? Kenapa begitu bodoh? Di kejauhan, setelah Sander Ye memadatkan patung garis keturunan ganda, seluruh fitur wajahnya langsung terdistorsi, terlihat sangat garang. Biarpun mendapat restu Maya Ao dan fisiknya sudah diperkuat, namun masih sangat sulit baginya untuk memadatkan patung garis keturunan ganda. Konsumsinya terlalu besar, namun lebih baik dari sebelumnya. Setelah kekuatannya ditingkatkan, dia masih memadatkan patung garis keturunan ganda saat ini. Ketika patung garis keturunan ganda muncul, tekanan yang menakutkan tiba-tiba berguncang ke arah dunia seperti air pasang, sangat menakutkan. Melihat kekuatan garis keturunan Sander Ye yang menakutkan, ekspresi Simo Tianwu berangsur-angsur menjadi serius. Dia menatap Sander Ye dengan cermat dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dia tidak bisa memilih anak ini saat ini dan kemudian menjadi musuh Kaisar Tao, bukan? Kalaupun salah, itu hanya bisa terus salah. Apalagi, dia tidak berpikir orang di belakang pemuda itu lebih baik dari Kaisar Tao. Bunuh. Simo Tianwu menyipitkan matanya sedikit, niat membunuhnya muncul, dia mengambil langkah maju dan meninju lagi. Dengan pukulan ini, segala sesuatu di dunia hancur. Di kejauhan, Sander Ye tiba-tiba menebas ke depan dengan pedang di kedua tangannya, dan di belakangnya, patung garis keturunan ganda menebas ke depan dengan pedang secara bersamaan. Jelek. Cahaya pedang berdarah puluhan ribu kaki menebas dari langit dan bumi. Bersikaplah tangguh. Bang!
Tiba-tiba terdengar ledakan seperti guntur musim semi di seluruh domain naik surga, dan kemudian seluruh domain naik surga berubah menjadi lautan darah. Sander Ye mundur 100.000 kaki berturut-turut. Begitu dia berhenti, tubuhnya robek dan darah mengalir dari mulutnya. Di seberangnya, Simo Tianwu juga mundur ribuan kaki jauhnya, dan tubuhnya menjadi lebih tidak nyata. Ketika dia berhenti, tatapan serius di matanya berubah menjadi ketidakpercayaan. Apakah orang ini benar-benar hanya 100% keilahian? Tahukah kamu, dengan kekuatannya, di puncaknya, dia bahkan bisa menghancurkan ranah Kai Tao dengan lambaian tangannya. Biarpun dia bukan tubuh aslinya sekarang, itu bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh ranah Kai Tao biasa, karena kekuatannya sudah melampaui ranah Kai Tao. Namun, dia ditebas mundur ribuan kaki oleh orang ini. Hal yang paling mengerikan adalah dia mendapati bahwa dia tidak bisa menghapus garis keturunan pemuda tersebut. Kesaktiannya tidak mampu menghapuskan garis keturunan ini. Sungguh sangat tidak wajar, karena kesaktiannya bahkan mampu menghapuskan jalan Tao yang ada. Semakin bertarung, semakin tidak normal jadinya. Simo Tianwu menatap Sander Ye di kejauhan. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Biarpun dia merasa sedikit tidak nyaman, dia tidak peduli saat ini. Dia hanya bisa membunuh orang ini untuk menghindari masalah. Memikirkan hal ini, dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Di kejauhan, Sander Ye hendak mengerahkan kekuatan garis keturunan di tubuhnya lagi untuk bertarung sampai mati, namun pada saat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di hadapannya, dan lelaki tua itu juga meninju. Bang! Dua sinar tinju yang sangat berbeda tiba-tiba meletus dan berada puluhan juta mil jauhnya dalam sekejap mata. Bidang bintang yang dilewatinya langsung dimusnahkan, yang sangat menakutkan. Di dalam kedai, Sinta Tianwu menatap lelaki tua yang berdiri di depan Sander Ye, surga ketiga. Dia pernah ke surga ketiga sebelumnya, tapi tentu saja dia tidak bisa bertahan lama di sana karena orang di depannya terlalu kuat. Dia tidak menyangka kalau penguasa surga ketiga juga akan keluar. Terlebih lagi membantu Sander Ye. Apa yang terjadi? Wajah Sinta Tianwu penuh keraguan. Pernahkah orang-orang ini mendengar tentang Kaisar Tao Zhouwu? Kalaupun kamu belum pernah mendengar tentang Kaisar Tao Zhouwu, setidaknya kamu pasti tahu kengerian aliansi jalan jahat, bukan? Kenapa kamu memilih untuk mengikuti Sander Ye ini? Juga, bukankah orang-orang ini ditindas oleh segel penjara Dao? Bagaimana hasilnya? Jalan Tao yang ada ngapain saja? Pikiran Sinta Tianwu dipenuhi keraguan. Tidak jauh darinya, Kaisar Tao Zhouwu melirik Ruyan dan berkata sambil tersenyum, ini semakin menarik. Di ujung langit, mata Simo Tianwu tertuju pada Ruyan, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya, siapa kamu? Ruyan tersenyum dan berkata, apa gunanya mengetahui siapa aku? Ayo, coba aku lihat seberapa kuat orang-orang yang sudah mencapai di atas ranah Kai Tao. Setelah mengatakan itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Sederhana dan langsung. Simo Tianwu terkekeh, ayo. Setelah mengatakan itu, dia maju selangkah dan meninju juga. Keduanya adalah jalan Tao yang sederhana dan kembali ke kesederhanaan. Bang! Area di mana mereka berdua tiba-tiba menjadi kabur, dan ada keheningan yang mematikan, tanpa fluktuasi kekuatan apapun, yang sangat aneh. Tak jauh dari situ, seluruh tubuh Sander Ye terus-menerus memancarkan kekuatan garis keturunan iblis gila yang mengerikan. Setelah dia benar-benar memasuki kegilaan tersebut, kekuatan pedang tak tertandinginya tidak bisa lagi bersaing dengannya. Maya Ao tiba-tiba berkata, Tuan Pagoda, bantu aku menekan garis keturunannya. Saat ini, Sander Ye benar-benar tidak normal, karena dia sudah benar-benar memasuki keadaan gila. Kalau dia tidak ditekan, dia bahkan akan membunuh bangsanya sendiri. Kalau dia bertindak sembarangan saat ini, dia akan benar-benar kalah. Saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berkata, tidak, aku akan melakukannya sendiri. Maya Ao, Bang. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tubuh Sander Ye. Dalam sekejap, garis keturunan iblis gila Sander Ye ditekan secara paksa. Maya Ao tertegun sejenak, lalu berkata,
Tuan Pagoda, 999. Pagoda kecil bertanya dengan ragu, 999. Maya Ao berkata, artinya 6 dibalik. Pagoda kecil. Garis keturunan iblis gila setelah ditekan, Sanderye berangsur-angsur kembali normal. Setelah beberapa saat, Sanderye perlahan membuka matanya, lalu menarik napas dan melirik ke tubuhnya. Tubuhnya saat ini sekarat, sedikit lagi, tubuh fisiknya akan hancur total. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Sanderye buru-buru bertanya, Tuan Pagoda, siapa yang membantu aku menekan garis keturunan iblis gila? Dia tahu bahwa sekali garis keturunan iblis gila menjadi gila, akan sulit untuk pulih. Pagoda kecil berkata, ini aku. Wajah Sanderye penuh dengan garis-garis hitam, Tuan Pagoda, aku bertanya dengan serius, jangan bercanda dengan aku. Pagoda kecil berkata dengan suara yang dalam, memang aku. Sanderye. Maya Ao berkata, itu memang Tuan Pagoda. Sanderye sangat terkejut. Kapan Tuan Pagoda menjadi begitu hebat? Tampaknya bibi bergaun polos memberikan banyak promosi kepada master ini hari itu. Maya Ao tiba-tiba berkata, apakah senior Ruyan mengalahkan orang itu? Mendengar ini, Sanderye mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, area di mana Ruyan dan Simo Tianwu berada benar-benar kabur. Tidak ada yang bisa dilihat. Melihat adegan ini, Sanderye mengerutkan kening dalam-dalam. Pertarungan antara keduanya agak aneh dan tidak bisa dipahami oleh orang luar. Maya Ao menambahkan, ada juga Kaisar Tao di kedai itu. Orang ini tidak pernah bergerak. Tidak tahu apa maksudnya. Kaisar Tao Zhouwu. Sanderye menoleh untuk melihat kedai di bawah, mungkin dia sedang menunggu sesuatu. Klik. Pada saat ini, area ruang waktu buram tidak jauh dari sana tiba-tiba pecah seperti cermin. Kemudian, keduanya mundur secara bersamaan dan kembali ke ruang waktu tersebut. Keduanya saling berhadapan dari jauh. Simo Tianwu menatap Ruyan, cukup terkejut, biarpun kamu belum mengambil langkah itu, kekuatanmu jauh melampaui apa yang bisa ditandingi ranah Kai Tao. Ruyan tersenyum dan berkata, kalau kamu berada di sini dalam wujud aslimu, aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Simo Tianwu menatap Sanderye dari kejauhan, lalu berkata, siapa kamu? Kenapa kamu melindunginya dengan nyawamu? Ruyan tersenyum tipis, aku bisa keluar dan mendapatkan kembali kekuatanku hanya karena bantuan Tuan Muda Ye. Aku harus membalas kebaikan ini dengan nyawaku sendiri. Setelah Simo Tianwu terdiam beberapa saat, dia mengangguk sedikit, kalau begitu ayo bertarung. Saat dia berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan, hanya satu langkah, waktu serta ruang di depannya dan Ruyan menjadi kabur lagi. Suara Ruyan tiba-tiba terdengar di benak Sanderye, Tuan Muda Ye, ada master tiada taraf di kedai di bawah, hati-hati. Setelah itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan memasuki dunia ruang dan waktu yang buram. Pertarungan antara keduanya berlanjut. Di dalam kedai, Sinta Tianwu melirik Sanderye di ujung langit. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, senior, lebih baik bunuh Sanderye ini secepat mungkin. Biarpun dia tidak mau mengakuinya sampai sekarang, dia harus mengatakan bahwa bakat dan kekuatan Sanderye memang agak sulit dipercaya. Memang baru 100% keilahian, namun kekuatan tempurnya sudah lebih baik dari beberapa ranah Kai Tao. Kalau monster ini tumbuh menjadi ranah Kai Tao, apa tidak gawat? Ruyan tersenyum, teman lamaku yang terakhir sudah tiba. Sinta Tianwu sedikit bingung, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ujung langit di kejauhan. Di ujung langit, dia melihat seorang pria kekar berjalan menyeret sebuah peti mati. Pria besar itu sangat tinggi, sekitar 4 atau 5 kali lebih tinggi dari rata-rata orang. Tubuh bagian atasnya telanjang, ototnya menonjol, dan lengannya setebal pilar tangan, dan jung rantai besi lainnya adalah peti mati hitam mumi. Setiap langkah yang diambil pria kekar bisa membuat dunia bergetar, sangatlah menakutkan. Semua orang tercengang, siapa ini? Pukul saat ini, pria kekar itu tiba-tiba tertawa dan berkata, saudara Kaisar Tao, siapa yang berani menjadi musuhmu? Siapa itu?
Keluarlah, aku akan meledakkan kepala seluruh keluarganya dengan palu. Bersambung.